Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi di pelajaran Fiqh Islami. في باب الصلاة ما زلنا في صلاة الجمعة انتهينا من شروط الوجوب وهي كم؟ 7. نراجع لحظة. شروط الوجوب 7: الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الذكور والصحة، والأخير الاستيطان. إن شاء الله اليوم سنبحث عن شروط أيضا، ولكن شروط الفعل، شروط فعل الجمعة. Kalau kemarin yang dibahas syarat wajib, ya, ketika ada syarat-syarat yang ketujuh itu, maka wajib bagi seseorang untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, adapun ini syurut fi'il itu adalah terkait dengan bagaimana pengerjaan sholat Jumat, begitu ya. Jadi ini lebih lanjut lagi. Jadi setelah ada syurut sab'ah, ketujuh syarat, maka tahapan yang kedua kita lihat syarat fi'il dulu, gitu ya. Syurut fi'il Jum'ah. Wahya syurutun matlubah li sihhatil Jum'ah. Itu syarat yang matlubah, ya. Dari kata talaba yatlubu, matlubatun, ya. Matlubah ini diminta, yang harus ada. Ma syurut shalah, ya, beserta syarat sahnya sholat. Wahya syurutun thalatha. Ada 3. Baladul iqamah, rakam awal huna. Baladul iqamah wahya ibarah 'anil abniyah. وهي عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة سواء في ذلك المدن والقرى ونحوها مما يتخذ وطنا وسواء فيها البناء من حجر أو طين أو خشب ونحوه لأنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ولو فعلت لنقلت. Syarat yang pertama adalah ada baladul iqamah, ya, negara al-iqamah, ya, di mana dia bertempat tinggal. Jadi seseorang tersebut punya tempat tinggal yang ya bisa disebut, ya, misalnya kita warga negara, gitu ya, punya negara, punya tempat, punya daerah, gitu ya. Artinya dia tidak berpindah-pindah, gitu. Punya tempat yang memang dia berdomisili di situ, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan balad di sini, yaitu hiya ibarah 'anil abniyah, ya. Di tempat tinggal itu ya semacam abniyah. Abniyah itu bangunan, ya. Bangunan di mana dia tinggal di situ, ya. Allati yastautinuha, yang dia tinggal di situ. Al-adad alladzina yusalluna al-jum'ah. Jadi orang-orang tersebut punya tempat tinggal, ya. Jadi maka dia, ya, mereka, ya, yang di sini al-adad ada banyak. Mereka ini wajib untuk mengerjakan untuk bisa disebut mendapati syarat mengerjakan sholat Jumat. Sawa'un fi dzalikal mudun wal qura wa nahruha mimma yattakhidhu watanan. Jadi meskipun sawa'un, ya, di sini disebutkan balad tadi, tempat tinggal, negara, itu apapun nama daerahnya, ya, entah dia disebut dengan kota atau kampung, daerah, tapi dia tinggal di situ, gitu ya, mau tinggal di kota, tinggal di kampung, atau desa, pedesaan, wa nahwuha mimma yattakhidhu watanan. Yang penting dia tinggal di situ. Wasawa
fiha al-bina'u min hajarin aw tinin aw khashabin wa nahwihi. Jadi di mana dia tinggal itu di satu tempat yang memang menetap ya, dan di situ mereka juga punya tempat tinggal, artinya tidak berpindah-pindah, yang tempat tinggalnya itu juga ma'ruf gitu ya, walaupun apapun bentuk tempat tinggalnya tadi ya, di sini disebutkan dia entah terbuat dari batu, bebatuan, atau dari tin ya. Tin itu tanah liat ya, dari tanah atau dari kayu. Kalau untuk sekarang mungkin daerah perkotaan ya terbuat dari tembok ya. Li'annahu lam yankul iqamatuha fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyidun illa kadzalik. Jadi poin yang pertama ini adalah syarat kelanjutan setelah syarat wujud tadi, bahwa seseorang itu ketika dia punya tempat tinggal yang menetap, berdomisili di situ, punya rumah tempat tinggal ya, entah dari kayu apapun, pokoknya dia tinggal di situ, maka dia disebut punya tempat ya, disebut dengan al-istiton tadi ya. Nah, di sini di faqrah tsaniyah juga disebutkan wa yushtaratu fil abniyati an takuna mujtama'ah falau tafarraqat lam yakfi wa yu'raf tafriq bil amr. Jadi yang disebut dengan kota ya, disebut dengan daerah itu kan pasti mujtami'ah, pasti berkumpul ya, di situ ada satu RT, satu sekian ya, dan sebagainya. Jadi tidak, rumahnya tidak jauh-jauh yang ya tidak memungkinkan untuk disebut dengan satu daerah, satu kota, satu kampung misalnya ya. Jadi yang pertama adalah harus memiliki daerah, punya jelas gitu ya, tempat tinggalnya di mana gitu. Kemudian yang kedua adalah an yakuna adadul musallina ala ba'ina ma'al imam 'alal aqall. Yang kedua adalah jumlah minimal orang-orang tersebut adalah 40 bersama imam ya. Jadi 39 makmumnya, kemudian imamnya 1 jadi 40, maka wajib mengerjakan sholat Jum'ah begitu. Jadi kalau dalam satu kampung misalnya RT-nya laki-laki tentunya ya, di sini tidak ada yang tidak sampai 40, maka ya tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat Jum'ah gitu ya. Artinya dia harus bergabung ya, bisa ke tempat yang lain tentunya. Nah, jadi jumlah minimal bisa mengerjakan sholat Jum'ah itu adalah 40 bersama imam ya. Min ahlil Jum'ah li'annahu alaihi salatu wassalam wal khulafa'ur rasyidina wa man ba'dahum lam yankul anhum wala an ghairihim fi'luha furada. Jadi sholat Jum'ah itu tidak bisa dikerjakan secara munfarid, tidak bisa sendiri ya. Wa hadza syartun aidan 'inda Imam Ahmad rahimahullah. Dalam mazhab Syafi'i juga dalam mazhab Hambali pun sama. Minimal jumlah musallinya, makmumnya dikatakan atau wajib melaksanakan sholat Jum'ah itu adalah harus 40, mencapai 40 orang. Kalau tidak sampai 40 maka tidak wajib Jumatan. Ya cukup sholat zuhur saja. Nah, dalilnya di sini banyak ya. Wa dalilun akhbarun katsirah minha ma rawal Baihaqi an Ibnu Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajula. Jama'a bil Madinah, ya, mengumpulkan di Madinah berapa? Wa kanu 40 rajulan, dan mereka adalah 40 orang ya. Jadi ketika awal mula Islam turun ya, perintah sholat itu kan juga sudah ada, namun untuk sholat Jum'ah ini juga sebetulnya sudah ada, hanya saja jumlah mereka belum mencapai 40 ya, maka tidak diwajibkan begitu ya. Jadi sholat Jum'ah itu diwajibkan ketika jumlah adadul musallin itu adalah minimal 40 orang gitu bersama imam. Jadi jika kemarin ada wacana misalnya seperti pandemi ini, sholat Jum'ah ditiadakan ya, sholat di rumah masing-masing, misalnya dalam satu RT yang pengen mengadakan, yang mereka sehat semuanya mengadakan sholat Jumat,
maka minimal adalah 40 orang. Itu adalah yang laki-laki ya. Laki-laki yang sehat, yang sudah balik ya. Artinya yang memiliki syarat wajib ya, di antara syarat wajib yang 7 di sebelum kita pelajari tadi. Artinya kalau 40 itu bersama anak-anak, 40 orang bersama perempuannya misalnya, maka itu tidak sah. Jadi 40 di sini harus laki-laki yang memiliki syarat wajib seperti itu. Baik, kemudian syarat yang ketiga ya, syarat fi'lu sholat perintah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tadi sholat minimal adalah 40 orang ya. Kemudian ya di sini disebutkan syurutul arba'in, sholat 40 ini adalah az-dzukurah wa taklif ya, seperti yang disebutkan tadi, harus laki-laki ya, balik akil ya, hurriyah bukan budak ya, iqamah ala sabili tautin ya, mereka menetap bukan musafir. Jadi jika ada dalam 40 orang ini mereka yang musafir ya, kita nggak kenal dia bukan orang situ, maka belum diwajibkan sekelompok orang tersebut untuk mendirikan sholat Jumat ya. Jadi tidak berpindah-pindah di orang tersebut ya. Pada tanah itu bilina, jadi tidak sah jika 40 orang itu di dalamnya ada wanita ya, wala sibyan juga anak-anak, wala bil abid ya, atau budak, wala bil musafirin ya, saya sebutkan tadi, wala bil mustawqinin syattan syita'an duna shaykh wa aksuhu. Jadi 40 orang ini adalah laki-laki yang sehat ya, balik, kemudian bukan musafir. Kemudian syarat yang ketiga di sini disebutkan an yakuna al-waqtu baqiyan bi antaqo fil waqti. Jadi waktunya cukup untuk mengerjakan sholat Jumat ya, an yakuna baqi. An yakuna al-waqtu baqiyan bi antaqo fil waqti. Jadi ketika misalnya ada seorang jamaah kemudian dia datang dan terlambat ya, selama dia masih dapati si imam tersebut masih melaksanakan sholat ya, di sini disebutkan minimal diantaranya adalah jika si makmum tersebut atau makmum yang masbuk ya tadi masih mendapati rukuk dari rakaat yang kedua sholat Jumat, maka dia masih mendapati sholat Jumat. Tentunya dia masbuk ya, nanti mengganti satu rakaat lagi. Nah jadi kalau ada seorang makmum yang misalnya datang ke masjid kemudian Jumatnya sudah bubar ya, sudah imamnya sudah selesai salam, maka meskipun dia datang ke masjid tetap dia mengerjakan sholat zuhur gitu ya. Wa waktuha waktu zuhri. Kemudian pengerjaan sholat Jumat ini adalah ketika waktu zuhur, yaitu ketika zalat syamsu, ketika matahari ini bergelincir sedikit ke barat, sama persis dengan waktu zuhur begitu. Fa in kharajal waktu ya awin udimati syurutul matlubah au daqal waktu suliyatul duhur. Nah, jika telah keluar dari waktu maksudnya waktu zuhur, misalnya ya waktu zuhur itu ya sekitar kalau waktu zuhur misalnya jam 12 lebih 15 kemudian sudah keluar jauh ya, kira-kira sudah jam 1 misalnya, maka ya dia sudah tidak dapati waktu Jumat, artinya dia mengerjakan sholat Jumat. Au in udimat ya, awin udimat, jadi ketika tidak ada syarat matlubahnya. Syarat matlubah tadi ada syarat wujub tadi ya. Atau kalau waktu yang sempit, maka cukup sholat seperti yang saya contohkan. Jadi jika ada seorang makmum yang masbuk, kemudian dia dapati si imam tadi sudah salam, artinya sudah nggak memungkinkan gitu ya, maka dia sholat zuhur. Nah di sini dalil pengerjaan waktu sholat Jumat itu ketika matahari tergelincir adalah ya ma rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala anna ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ata hina tazulu syamsu. Yusolil Jum'ata hina tazulu syamsu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya, misalnya mata yakunu sholatul Jum'ah, jawabannya adalah yakunu mata yakunu sholatul Jum'ah takunu fi
hin tazulu asyamsu, ya, atau waktu duhur. Mudahnya seperti itu. Kemudian ya, ini adalah syarat yang ketiga dari syarat fi'il salatul Jum'ah ya. Kemudian berikutnya akan kita bahas juga adalah syurut sihatul Jum'ah. Masya Allah, ada banyak syaratnya ya. Ini langsung saja kita masuk ke poin berikutnya. Jadi yang pertama kita bahas adalah syarat wajib, ada 7. Kemudian berikutnya syarat fi'ilul Jum'ah. Ya, jadi bagaimana pengerjaannya itu ada syaratnya, di antaranya sudah 3 ya. Tadi disebutkan itu dikerjakan dalam satu daerah yang mereka menetap di situ ya. Artinya ketika dia musafir ya, atau bukan orang setempat, maka dia tidak mendapati wajibnya untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua harus berjumlah 40 minimal. 40 ini bersama imam. Dan 40 orang ini harus laki-laki semua, balik ya. Bukan musafir. Jadi kalau di dalam 40 ini ada seorang wanita atau anak-anak, maka tidak dianggap 40 orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Jadi bagaimana sholatnya? Sholat zuhur. Kemudian yang ketiga adalah waktunya, waktu zuhur. Baik, kita bahas syurut sihatil Jum'ah. Jadi lebih khusus lagi. Syurut sihatil Jum'ah. Fahiya khamsah kama dzakara Nawawi fil Minhaj wa ja'alaha ba'duhum sittah kama fi Kifayatul Akhyar. Jadi dalam kitab satu mazhab saja itu terkadang penjabarannya ada sedikit perbedaan, meski perbedaan tersebut tidak satu hal yang bertentangan gitu ya. Jadi kadang di bab ini disebutkan 5, tapi satu poin itu sebetulnya sudah mencakup 2 gitu ya, yang akhirnya mungkin bisa jadi dalam satu kitab yang lainnya diperinci menjadi 6. Jadi perbedaan itu bukan perbedaan yang bertentangan, tidak ya. Walakin ma'a tadakhul wa tikrar li ba'd syurut al-mutaqaddimah fi syurut fi'l al-jum'ah wa hiya ma ya'ti. Jadi syurut sihatil Jum'ah ini sebetulnya ada sebagian yang ditikrar ya, ada pengulangan ya. Pengulangan syarat mutaqaddimah yang sebelumnya. Jadi hampir sama juga gitu ya. Tapi ini syarat yang berikutnya adalah dia lebih khusus. Baik, kita coba bahas. Kita lihat ya. Dinaqra ma'an, kita coba baca dulu. Ya. Ada khamsah syurut ya. Yang pertama di sini adalah al-waqtu. Masalah waktu yang tadi kita sudah bahas juga. Bi an tuqamu kulluha fi waqti dhuhri. Jadi sholat Jumat ini semuanya ya harus dikerjakan pada waktu zuhur ya. Nggak bisa dikerjakan misalnya waktu zuhur sudah keluar ya nggak bisa ya. Yaitu waktu zuhur itu adalah ketika zalatis syamsu, matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat. Bi an tuqamu kulluha fi waqti dhuhri fala yasihhu taqdimu syai'un minha 'alaihi lil ittiba' fi marwahu syaikhan. Jadi tidak boleh juga dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur misalnya, tidak bisa takdim, enggak bisa ya. Nah, riwayatnya di sini adalah hadisnya adalah diriwayatkan oleh Syekh Bukhari dan Muslim. Fala taqdi jum'atu idza fata waqtuha. Begitu juga misalnya seorang itu ketinggalan sholat Jumat maka tidak diqodok, enggak ada qodok ya. Tidak ada qodok untuk sholat Jumat. Bagaimana mereka yang tidak dapat Jumat? Maka sholatnya adalah sholat zuhur. Gitu. Wasallu dhuhran lau dhaqal waktu. Kemudian jika waktunya sudah sempit, ya maka sholat zuhur. Ya. Kemudian walau kharajal waktu wahum fiha akmaluha dhuhran. Ya, jadi ini yang saya sampaikan tadi, misalnya dia sudah dapati jamaah, tetapi jamaah sudah keluar, sudah selesai sholat Jumatnya, maka dia mengerjakan sholat yang sempurna, yaitu sholat zuhur. Wal masbuq al mudrik ma'al imami raq'ah bi ghairi ka ghairihi fi ma taqaddam. Fa idza kharaja al waqtu qabla al qiyam lir raq'ati tsaniyah atammaha dhuhran wa qila yutimmuha jum'ah. Jadi sedikit ada perbedaan ala kulli hal ya. Ketika seorang masbuk Jumat minimal itu adalah dia dapati rakaat yang kedua. Ya, rakaat yang kedua
jika dia dapati maka dia dianggap mendapati sholat Jumat. Tentu dia masbuk nanti berdiri lagi satu rakaat. Jadi bagaimana dengan masbuk yang dia dapati misalnya seorang imam sudah duduk tasyahud akhir, ya, maka dia tidak dapati sholat Jumat, ya artinya ya nanti dia langsung ikuti imam, ya jika imamnya salah maka dia berdiri dan mengerjakan sholat 4 zuhur, ya bukan sholat Jumat meskipun dia datang ke masjid yang jamaah yang lainnya adalah mengerjakan sholat Jumat, gitu. Tapi karena dia tadi masbuk yang tidak dapat apa-apa kecuali tasyahud akhir, ya, jadi batas minimal adalah rakaat ruku, ya. Jika dia dapati ruku, si imam tadi, ya, hadisnya adalah sudah pernah kita bahas di bab sholat dulu, yaitu hadis Abi Bakrah, ya, yang pernah ketinggalan bersama Nabi membaca sholat Fatihah, kemudian dia masih dapati Rasulullah masih mengerjakan ruku, ya, kemudian dia ruku, setelah itu dia berjalan menuju makmum yang lain dengan cara sambil ruku, gitu ya. Artinya dia ini tidak ingin ketinggalan, gitu. Tapi belum sempurna shafnya dia sudah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, untuk Abi Bakrah ini zadakallahu hirsan wala ta'ud. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah antuqamu fi baladin aw qaryatin mabniyatin, ya, diadakan di satu tempat, ya, disebut dengan balad, negara. Yang di sini disebutkan qaryah atau kampung, ya. Desa yang mabniyah, desa yang tetap, gitu ya, desa yang menetapkan. Jadi bukan desa yang pindah-pindah. Saya kira juga nggak ada desa yang pindah-pindah. Jadi desa itu ya di situ, gitu kan, sudah menetap, ya, dan situ juga sudah ada rumah-rumahnya, yang rumah-rumahnya juga rumah-rumah yang ma'ruf, ya, artinya tidak pindah-pindah, bukan satu perkumpulan yang mendirikan tenda misalnya seperti camping, ya, walaupun 40 orang misalnya kemudian ada sholat Jumat, apakah itu wajib mengerjakan? Tidak ada, tidak bisa, ya, tidak bisa diberikan sholat Jumat, begitu. La fi sahra au khiyam kama taqaddama fi syartil awal. Jadi tadi di syarat yang pertama mungkin di syurut fi'il itu ada sedikit tambahan, bagaimana dengan mereka yang mungkin misalnya seperti bepergian, ya, kemudian mengerjakan atau mengadakan satu pertemuan yang di mana di situ sebetulnya ada 40 orang laki-laki dewasa. Ya, namun karena mereka ini acaranya mungkin ya semacam mendirikan kemah, ya, kayak camping gitu, ya, di gunung atau di padang pasir misalnya. Dan kebetulan hari Jumat, apakah mereka mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan Jumat? Tentu tidak, ya, tidak ada. Jadi kewajiban untuk mengerjakan Jumat ini harus dikerjakan dalam satu tempat yang memang situ ma'ruf, tidak pindah-pindah, tempatnya sudah ada, gitu ya, desa, kampung atau kota misalnya, ya. Jadi keadaan seseorang yang berpindah-pindah tadi, mereka tidak dapati satu syarat untuk mengerjakan syarat wajib, gitu ya. Bagaimana jika mereka mengerjakan sholat Jumat, ya? Karena tidak ada kewajiban maka tidak perlu sholat Jumat seperti itu. Dia sholat zuhur biasa. Adapun misalnya seorang musafir yang dia bergabung dengan warga setempat mengerjakan sholat Jumat, ya itu tidak masalah, tidak apa-apa, begitu. Baik, kemudian yang ketiga, Allah yasbiquha wa la yuqarinuha jum'ah fi dzalikal balad aw al qaryah ila li 'ashril ijtima' kama huwa al hal fil mudun al kubra wal al haliyah ka Damasqus wal Qahirah wa Baghdad wa Riyadh wa nahwaha li'annahu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ur rasyidun lam yuqimu siwa jum'atan wahidah. Jadi di poin yang ketiga ini adalah hendaknya untuk tidak yasbiquha wa la yuqarinuha jum'ah, tidak mengerjakan terlebih dahulu, tidak didahului mengerjakan sholat Jumat. Artinya sholat Jumat itu hanya dikerjakan sekali. Jadi tidak boleh misalnya seorang laki-laki Muslim dia mengerjakan sholat Jumat di rumahnya. Kemudian setelah itu dia bepergian, ya beberapa menit setelahnya dia masuk ke kampung misalnya atau ke tempat yang lain, ternyata di situ ada sholat Jumat, kemudian dia mengerjakan lagi. Nah ini tidak bisa, ya. Jadi hanya mengerjakan sekali saja. Sebagaimana di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun al-Arba'ah lam yuqimu, tidak mengerjakan sholat Jumat kecuali siwa wahidah, kecuali hanya satu saja, sekali, ya, sekali saja. Kemudian, ya, kalau sabaqaha jum'atun fi baladin wahid fa sahihu sabiqah. Jadi kalau misalnya terjadi, ya,
Jadi seorang ini mengerjakan 2 kali sholat Jumat, maka yang dianggap sah itu adalah yang pertama. Kemudian ini adalah syarat yang kedua dan yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat ya, ada uha bi jum'atin wa syurutuha kama taqaddam. Ada uha bi jama'atin, afwan. Ada uha bi jama'atin. Ya, cara mengerjakannya adalah berjamaah, tidak bisa secara munfarid. Wa syurutuha kama taqaddam. Dan syarat-syarat daripada sholat Jumat, sholat berjamaah itu sudah kita sebutkan di awal ya. Begitu juga syarat mengerjakan sholat Jumat ini. Di antaranya adalah arba'una musliman dzakaran mukallafan hurran mutawattinan la yud'an illa lihajah. Fa inna qasu fi shalah syarat dhuhran. Jadi syarat di antaranya adalah 40 seorang muslim yang laki-laki mukallaf ya, hurran orang merdeka bukan budak. Saya kira sekarang nggak ada budak ya. Mutawattinan atau mutawattinan ini adalah orang yang menetap, bukan orang yang berpindah-pindah ya, bukan juga musafir. Fa inna qasu, jika tidak ada 40 orang maka sholat mereka mengerjakan sholat zuhur saja seperti itu. Baik, yang berikutnya syarat yang kelima ya, mengerjakan sholat Jumat itu di sini harus ada apa? Khutbah. Ya, khutbah. Jadi khutbah di sini dikerjakan sebanyak 2 kali ya. Khutbatani qabla shalah. Khutbahnya dikerjakan sebelum sholat ya. Li khabari sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah yajlisu bainahuma. Jadi khutbah sholat Jumat itu ada 2 ya, 2 kali. Dijeda dengan apa? Duduk ya. Seperti hadis yang di sini. Nanti bisa dihafal hadisnya. Setiap yang digarisbawahi bisa dihafalkan sebagai dalil ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati yajlisu bainahuma. Khutbahnya 2 kali ya. Dijeda dengan duduk begitu. Wa kaunuhuma qabla sholatil ijma'. Kemudian khutbah ini kapan? Khutbahnya adalah sebelum sholat ya, dan ini ijma. Ma'amuna hadza khabar sallu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah menyebutkan sholatlah kalian sebagaimana melihat aku salat ya. Begitu juga khutbahnya gitu ya. Ini termasuk rangkaian sholat Jumat. Walam yusalli illa ba'dahuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengerjakan sholat Jumat kecuali ya setelah setelah khutbah ya. Ba'dahuma, huma ini kembali pada khutbah, 2 khutbah. Fi khilafil 'ain fa inna khutbataihi muakharatani 'anis shalah lil ittiba'i 'aidan. Adapun salat Aid ya, salat Aid ini dia berbeda. Khutbahnya dikerjakan setelah sholat. Adapun sholat Jumat khutbahnya harus sebelum sholat qabla shalah. Maka nanti jika menyebutkan syarat sah daripada sholat Jumat jangan hanya khutbatani saja, tapi disebutkan khutbatani qabla as-shalah ya, qabla shalah. Jadi syarat sah daripada sholat Jumat ada 5. Kemudian syarat wajib ya, tadi ada 7 yang kita pelajari, dan syarat fi'lul Jum'ah itu ada 3 yang sebetulnya hampir mirip-mirip sama ya, dilakukan seorang laki-laki bukan wanita ya kan, baligh akil ya, dan minimal ada 40 orang. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dilanjutkan sesi tanya jawab ya, di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.